Kevin Dix beres, PSSI siapkan proses naturalisasi striker baru. PSSI nantikan daftar pemain U22 Sintayong untuk Piala AFF 2024. Striker timnas Indonesia harus tangguh, gol itu wajib. Siap tempur, semua pemain tanpa cedera menyambut duel melawan Jepang dan Arab Saudi. Media Vietnam soroti kualitas Kevin Dix. Pratama Arhan belak-belakan tentang Kelvin Verdong. PSSI terus berupaya memperkuat timnas Indonesia dengan melanjutkan proses naturalisasi pemain keturunan. Yunus Nusi menegaskan bahwa pencarian striker berkualitas untuk memperkuat lini serang timnas tetap menjadi prioritas utama dalam proses naturalisasi. Menurutnya striker ini diharapkan dapat menambah daya serang timnas yang masih memerlukan figur tangguh di lini depan. Yunus Nusi menyebut bahwa proses naturalisasi striker masih berjalan. Meskipun begitu ia belum dapat mengungkapkan siapa pemain yang tengah diproses untuk posisi penting ini. Yunus mengakui bahwa PSSI masih menemui beberapa hambatan dalam mencari striker ideal yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan timnas. Pencarian striker bukan perkara mudah bagi PSSI, karena Indonesia masih kekurangan sosok penyerang handal baik dari pemain keturunan maupun lokal. Pihak PSSI sebelumnya sudah menyampaikan bahwa mereka menghadapi tantangan besar dalam menemukan striker yang mampu memberikan dampak signifikan bagi timnas Indonesia. Meski banyak rekomendasi yang diterima, proses pencarian tetap memerlukan waktu dan kecermatan agar tidak salah dalam memilih pemain. Kendala yang dihadapi PSSI bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga administratif dan birokrasi. Meski demikian Yunus tetap optimis bahwa pihaknya akan menemukan striker yang cocok dan mampu menjadi solusi bagi lini serang timnas. Begitu proses naturalisasi selesai dan pemain dinyatakan siap, PSSI akan segera melaporkannya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk langkah selanjutnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. PSSI hingga saat ini masih menunggu daftar nama pemain timnas Indonesia U22 yang akan dipanggil oleh pelatih Sintayong. Yunus Nusi menyampaikan bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut belum menyerahkan nama-nama pemain yang akan dipersiapkan untuk Piala AFF. Menurut Yunus, keputusan mengenai daftar pemain sepenuhnya berada di tangan Sintayong dan PSSI siap mendukung apapun pilihannya. Yunus menjelaskan bahwa daftar ini penting untuk proses registrasi pemain ke Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara. Daftar tersebut akan digunakan untuk keperluan administrasi sebelum turnamen berlangsung. Yunus menyatakan keyakinannya bahwa klub-klub Liga 1 akan mendukung penuh upaya ini dan siap melepas pemain U22 mereka untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurutnya, klub memahami pentingnya kompetisi ini bagi timnas dan perkembangan para pemain muda. PSSI juga meyakini bahwa pengalaman bertanding di ajang internasional ini akan memberikan dampak positif bagi pemain muda dan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Mereka berharap dapat memperkuat timnas U22 dengan para pemain terbaik dari klub-klub Liga 1, sehingga bisa tampil kompetitif dalam persaingan tingkat regional. Sebelumnya Sintayong telah menyatakan bahwa ia memerlukan pemain dengan kualitas tertentu untuk menghadapi tim-tim kuat di kawasan Asia Tenggara. Dengan fokus pada pemain U22, PSSI berharap timnas Indonesia dapat menunjukkan performa maksimal di turnamen mendatang. Yeom Ki-hun menekankan pentingnya mental dan kepercayaan diri bagi para penyerang timnas. Menurutnya keyakinan dalam menyelesaikan peluang adalah kunci bagi seorang striker agar dapat mencetak gol kapanpun peluang itu muncul. Ia percaya bahwa kemampuan ini harus terus diasah, karena penyerang adalah ujung tombak tim yang bertugas memecah kebuntuan di depan gawang lawan. Menurutnya eksekusi yang sempurna dan keputusan tepat dalam mengambil peluang adalah hal-hal yang perlu terus dilatih oleh striker, baik di klub maupun di timnas. Yeom menjelaskan bahwa seorang penyerang harus mampu membaca timing dengan baik, termasuk kapan harus melakukan tembakan dan bagaimana mencari ruang yang ideal. Dia juga menekankan pentingnya latihan konsisten untuk meningkatkan keterampilan menempatkan diri sebelum melakukan tembakan. Menurutnya keterampilan ini tidak bisa didapat secara instan, tetapi harus terus diasah di setiap kesempatan latihan.
Dengan pengalaman yang luas, Yeom Ki-hun berkomitmen untuk membagikan semua ilmu yang ia miliki kepada striker timnas Indonesia. Ia mengakui bahwa waktu kebersamaannya dengan pemain cukup terbatas, sehingga ia berusaha memaksimalkan kesempatan untuk memberikan pengajaran singkat namun padat. Yeom optimis bahwa striker timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang. Ia berjanji untuk berbagi pengalaman dan pengetahuannya dengan pemain, terutama tentang teknik menendang dari posisi tertentu dan cara mengambil keputusan di lapangan. Sumarji memberikan kabar baik mengenai kesiapan para pemain timnas Indonesia yang akan segera menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Ia menegaskan bahwa semua pemain yang dipanggil telah menyatakan kesiapan mereka untuk tampil. Sumarji mengungkapkan bahwa kehadiran semua pemain merupakan sinyal positif bagi timnas Indonesia. Dengan semua pemain siap berkumpul, persiapan dapat dilakukan secara optimal. Bahkan pemain keturunan yang baru dinaturalisasi seperti Mads Hilger juga telah mengonfirmasi kehadirannya untuk membela timnas. Ini menjadi tambahan kekuatan bagi Indonesia terutama di lini belakang. Semua pemain yang dipanggil akan berkumpul di Jakarta pada tanggal 10 November mendatang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tim bisa berlatih secara intensif dan solid dalam waktu yang cukup. Para pemain nantinya akan menjalani serangkaian latihan untuk meningkatkan performa dan adaptasi mereka menjelang pertandingan. Kondisi para pemain yang sehat dan siap tempur membuat Sumarji semakin optimis. Ia menyampaikan bahwa fokus utama tim adalah membangun kekompakan dan chemistry di antara para pemain. Sumarji juga menegaskan bahwa persiapan ini tidak hanya bertujuan untuk fisik, tetapi juga mental pemain. Ia percaya bahwa dengan semangat dan komitmen yang tinggi, para pemain Indonesia bisa memberikan perlawanan maksimal di lapangan. Menurutnya kesiapan mental sangat penting untuk menghadapi tekanan dan menjaga konsistensi permainan. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia. Sumarji berharap bahwa para pemain dapat menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan membawa hasil positif untuk Indonesia. Ia percaya bahwa persiapan yang matang dan kedisiplinan tinggi akan menjadi kunci dalam menghadapi dua tim raksasa Asia tersebut. Kehadiran Kevin Dix di skuad Garuda menjadi sorotan media Vietnam Bongda. Kevin Dix dianggap memiliki potensi besar dalam memperkuat lini belakang. Performa luar biasa yang ditunjukkan Dix pada musim ini menambah keyakinan bahwa ia dapat menjadi tambahan berkualitas bagi timnas. Media ini menyebut bahwa Dix akan menjadi salah satu andalan Sintayong dalam memperkuat pertahanan Garuda. Mereka menyoroti antusiasme pelatih Sintayong yang sangat menantikan kerjasama dengan pemain yang memiliki nilai pasar mencapai 4 juta euro ini. Kehadiran Kevin Dix juga dinilai sebagai solusi bagi pelatih untuk memperbaiki performa pertahanan timnas Indonesia. Bongda menilai bahwa Kevin Dix bisa menggeser dua pemain keturunan lain yaitu Jordi Amat dan Elkan Bagot. Posisi Jordi Amat yang semula menjadi andalan tampaknya bisa tergeser dengan hadirnya Dix. Performa Jordi Amat yang menurun beberapa waktu terakhir membuat posisinya dalam skuad Indonesia tidak lagi terjamin. Mereka juga menyebut bahwa Elkan Bagot, yang selama ini tidak dipanggil oleh Sintayong mungkin akan digantikan oleh Kevin Dix. Kehadiran Dix dipandang sebagai solusi dari pelatih untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia yang belakangan kurang solid. Media Vietnam tersebut percaya bahwa pertahanan Indonesia bisa lebih stabil dan solid dengan adanya Kevin Dix. Pengalaman dan kualitas Dix dinilai dapat memberikan dampak signifikan pada permainan timnas Indonesia. Kehadiran Kevin Dix memberikan opsi tambahan bagi pelatih dalam menyusun strategi bertahan. Dengan pemain yang memiliki kemampuan mumpuni seperti Dix, Sintayong akan lebih fleksibel dalam mengatur formasi tim. Ini adalah angin segar yang memungkinkan timnas tampil lebih percaya diri menghadapi lawan yang berat. Selain fisik yang prima, Kevin Dix dinilai memiliki kemampuan bertahan yang kuat serta pengalaman bermain di level internasional. Ini menjadi poin plus yang tidak dimiliki semua pemain di timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to. Pratama Arhan baru-baru ini membagikan pandangannya mengenai kehadiran Kelvin Verdong di timnas Indonesia.
Dalam sesi bincang-bincang di kanal YouTube, Coach Justin mengajukan pertanyaan menarik. Ia menanyakan bagaimana perasaan Arhan tentang posisinya yang kini bersaing dengan Verdong. Arhan menjawab dengan penuh kejujuran dan percaya diri. Ia menjelaskan bahwa kehadiran Verdong tidak ia anggap sebagai ancaman, melainkan sebagai motivasi untuk berkembang. Menurut Arhan, pengalaman Verdong yang luas di kancah internasional dan liga domestik di Belanda menjadi nilai tambah yang signifikan. Arhan melihat bahwa kehadiran Verdong membuka kesempatan baginya untuk belajar. Ia mengakui bahwa kompetisi di tim adalah sesuatu yang positif. Arhan menegaskan bahwa ia merasa lebih termotivasi dengan adanya Verdong dalam tim. Meskipun posisinya mungkin tergeser oleh Verdong, Arhan tidak merasa kecil hati. Ia percaya bahwa kehadiran pemain berkualitas akan menguntungkan tim secara keseluruhan. Arhan juga yakin bahwa kompetisi sehat di antara pemain dapat meningkatkan performa setiap individu. Ia menyadari bahwa belajar dari pemain yang lebih berpengalaman adalah langkah yang bijak. Dengan sikap positifnya, Arhan menunjukkan bahwa ia tidak takut bersaing. Ia merasa bahwa persaingan ini akan menciptakan atmosfer yang lebih baik di dalam tim.